semuanya, kembali lagi bersama kami bertiga. Saya Bunga, Saya Asri, dan saya Binti. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi kita Suci Ibrani dari semester 2 ini, dari prolog sampai epilog. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa menyaksikan video kami ya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki kisah besar perjalanan bangsa Israel, kita perlu kembali ke awal mula segalanya. Prolog ini menceritakan 3 kisah asal mula yang menjadi dasar iman dan pemahaman manusia tentang dunia dan dirinya dalam hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah asal mula dunia. Segala sesuatu berawal dari Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 dikisahkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Penciptaan berlangsung selama 6 hari dan pada hari ke-7 Allah beristirahat. Semua ciptaan Allah termasuk alam, semesta, laut, binatang, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan dengan baik dan penuh keteraturan. Dunia bukan hasil kebetulan, melainkan ciptaan yang penuh kasih dari Allah Sang Pencipta. Selanjutnya yang kedua adalah asal mula manusia. Pada puncak karya ciptaannya, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupanya sendiri. Ada di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan untuk mengelola ciptaan, hidup dalam kasih dan berelasi langsung dengan Allah. Dalam Kejadian 2 dikisahkan lebih dalam bagaimana Allah membentuk manusia pertama dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Laki-laki pertama diberi nama Adam, dan kemudian Allah menciptakan perempuan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Mereka hidup di Taman Eden, sebuah tempat penuh damai dan keharmonisan. Yang selanjutnya adalah asal mula dosa manusia. Keharmonisan itu tidak berlangsung selamanya. Dalam Kejadian 3, manusia melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, buah yang sebelumnya dilarang oleh Allah. Tindakan ini dikenal sebagai dosa pertama atau kejatuhan manusia. Karena ketidaktaatan ini, manusia diusir dari Taman Eden dan relasi mereka dengan Allah, alam dan sesama menjadi rusak. Dosa membuat manusia hidup dalam penderitaan, konflik, dan keterasingan. Tetapi kisah ini juga menjadi awal dari rencana penyelamatan Allah yang akan terus berkembang dalam kisah-kisah berikutnya. Jadi, prolog ini tidak hanya menjelaskan tentang asal mula dunia, asal mula manusia, dan asal mula dosa, tetapi juga menjadi fondasi besar dari seluruh kisah dalam Perjanjian Lama. Disinilah kita mengenal siapa manusia di mata Allah dan bagaimana Allah yang penuh kasih tetap menyusun rencana penyelamatan meskipun manusia jatuh ke dalam dosa. Episode pertama yaitu cikal bakal bangsa Israel, terjadi pada 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Pada episode pertama ini kita mengenal awal mula terbentuknya bangsa Israel yang berasal dari kisah para bapak bangsa, yaitu Abraham yang dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim dan dijadikan keturunan sebanyak bintang di langit. Ada di dalam Kejadian bab 12. Abraham memiliki anak bernama Ishak. Ishak memiliki 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Dari 2 anak itu, Yakub dipilih oleh Allah untuk menerima janji perjanjian. Nama Yakub kemudian diubah menjadi Israel. Ada di dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 28. Yakub atau Israel memiliki 12 anak dari 4 istri, dan dari ke-12 anak inilah lahir 12 suku Israel. Salah satu anak Yakub yang terkenal adalah Yusuf. Karena rasa iri, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Namun, justru di Mesir, Yusuf mengalami perjalanan hidup luar biasa dan akhirnya menjadi pemimpin penting di negeri itu. Karena kelaparan, Yakub dan seluruh keluarganya akhirnya pindah ke Mesir. Dari sinilah awal keberadaan bangsa Israel di Mesir. Perjalanan bangsa Israel bisa dilihat dalam 3 tahap perkembangan. Kejadian 32 ayat 28, Israel awalnya hanya 1 orang, yaitu Yakub. Kejadian 46 ayat 27, lalu menjadi 1 keluarga besar berjumlah 70 orang saat pindah ke Mesir. Lalu di Ulangan 26 ayat 5, kemudian berkembang menjadi 1 bangsa besar dengan jumlah sekitar 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Nah, inilah awal mula bangsa Israel yang berakal dari satu tokoh, kemudian berkembang menjadi umat yang besar melalui berbagai peristiwa penting. Selanjutnya yaitu episode kedua, pembebasan dari Mesir. Setelah menetap lama di Mesir, generasi Yusuf pun berganti dan Raja Mesir yang baru tidak mengenal Yusuf. Bangsa Israel yang tadinya dihormati akhirnya diperbudak oleh bangsa Mesir karena jumlah mereka yang semakin banyak dan dianggap sebagai ancaman. Di tengah penderitaan bangsa Israel, muncul seorang tokoh penting, yaitu Musa. Hidup Musa terbagi dalam 3 fase besar. Yang pertama, Musa dibesarkan sebagai pangeran Mesir karena diselamatkan oleh putri Firaun dan tinggal di istana. Fase kedua, setelah membunuh seorang Mesir, Musa melarikan diri ke tanah Midian dan hidup sebagai gembala. Ini menjadi masa persiapan spiritual dan mentalnya. Dan yang fase ketiga, Musa dipanggil Allah melalui semak yang menyala untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah masa pelayanannya sebagai nabi dan pemimpin umat. Dengan kuasa Tuhan, Musa memimpin umat Israel melewati 10 tulah Mesir, menyeberangi Laut Merah dan menuju tanah perjanjian. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah iman bangsa Israel karena Allah membebaskan mereka dari perbudakan menuju kebebasan sebagai umat pilihannya. Yang berikutnya episode 3, yaitu pembagian tanah kepada 12 suku Israel. Tokoh utama dalam episode ini adalah Yosua yang memimpin umat Israel setelah Musa. Dalam masa kepemimpinannya, Yosua membagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Mengapa perlu pembagian tanah? Karena bangsa Israel saat itu sudah berkembang pesat. Awalnya mereka hanya berasal dari satu orang saja, yaitu Yakub, dan juga disebut Israel. Ketika keluarga Yakub pindah ke Mesir, mereka berjumlah sekitar 70 orang. Namun saat keluar dari Mesir, jumlah mereka mencapai sekitar 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, karena angka itu diambil dari sensus prajurit, karena saat itu hanya laki-laki yang terdaftar sebagai tentara. Dari 12 anak Yakub, hanya 11 suku yang mendapatkan bagian tanah. Suku Lewi tidak mendapatkan tanah karena mereka dikhususkan untuk tugas keagamaan, yaitu memimpin ibadat bagi seluruh Israel. Meski demikian, jumlah suku yang mendapat tanah tetap 12. Lalu dari mana satu suku tambahan itu? Ternyata hak sulungan yang semula milik Ruben, anak sulung Yakub, dicabut karena perilakunya yang tidak baik. Hak itu kemudian diberikan kepada Yusuf, anak Yakub yang sangat dikasihi. Yusuf memiliki 2 anak, yaitu Manasye dan Efraim. Keduanya diangkat sebagai anak oleh Yakub dan menerima warisan seperti anak-anak Yakub lainnya. Dengan demikian, meskipun Lewi tidak mendapat tanah, Efraim dan Manasye menggantikan posisi Yusuf, sehingga pembagian tanah tetap dilakukan kepada 12 suku. Yang berikutnya episode 4, masa para hakim. Setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan menerima bagian wilayahnya masing-masing, kepemimpinan di setiap suku tidak lagi bersifat terpusat, melainkan dipimpin oleh pemimpin lokal yang disebut hakim. Namun penting untuk dipahami bahwa hakim di sini bukanlah hakim dalam arti pengadilan seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebagai pemimpin suku atau pemimpin militer atau bahkan pemimpin bangsa secara keseluruhan. Kitab Hakim-Hakim mencatat ada 12 orang hakim yang terbagi menjadi 2 kelompok. 6 hakim besar yaitu Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, dan Simson, serta 6 hakim kecil yaitu Samgar, Tola, Yair, Ebzan, Elon, dan Abdon. Istilah besar dan kecil di sini tidak merujuk pada ukuran fisik atau kepentingan perang mereka, tetapi pada panjang atau singkatnya kisah mereka dalam kitab suci. Hakim besar memiliki kisah yang diceritakan dengan lebih rinci, sementara hakim kecil disebut secara singkat. Masa para hakim berlangsung sekitar tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi.
Dalam periode ini, bangsa Israel belum memiliki raja dan masih hidup dalam sistem kesukuan yang bebas. Namun, kondisi ini membuat mereka rentan terhadap perpecahan dan serangan dari bangsa lain. Lalu yang berikutnya, episode 5, awal berdirinya kerajaan Israel. Sistem pemerintahan berdasarkan suku yang dipimpin oleh para hakim akhirnya mulai retak, terutama karena tekanan dari bangsa-bangsa tetangga, khususnya dari kerajaan Filistin di selatan. Karena merasa terancam dan ingin menjadi bangsa yang lebih kuat dan bersatu, bangsa Israel kemudian menginginkan seorang raja. Ada dua alasan utama keinginan ini muncul. Yang pertama, secara internal, mereka ingin menciptakan persatuan dan stabilitas sebagai satu bangsa. Yang kedua, secara eksternal, mereka ingin setara dengan bangsa-bangsa lain yang sudah memiliki raja. Akhirnya, kedua belah suku Israel bersatu menjadi satu kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Israel. Masa ini disebut juga sebagai masa periode kerajaan bersatu atau United Kingdom. Dalam periode ini, ada 3 raja yang memimpin, yaitu Saul dari suku Benyamin sebagai raja pertama Israel, Daud dari suku Yehuda yang menggantikan Saul dan menjadi raja besar yang sangat dikenal. Yang berikutnya adalah Salomo anak Daud yang juga dari suku Yehuda dan meneruskan kepemimpinan ayahnya. Masa pemerintahan ketiga raja ini menjadi fondasi yang kuat bagi sejarah bangsa Israel di kemudian hari. Selanjutnya adalah episode 6, perpecahan kerajaan Israel. Setelah masa kepemimpinan Saul, Daud, dan Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara yang beribu kota di Samaria disebut juga kerajaan Israel atau Efraim karena didominasi suku Efraim. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku dan menguasai sebagian besar wilayah Israel. Sementara itu, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda, terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Kerajaan ini mewarisi garis keturunan raja, termasuk keturunan Daud. Namun, Yehuda kemudian ditaklukkan oleh Babel dan penduduknya dibuang. Setelah itu, Babel dikalahkan oleh Persia yang akhirnya mengizinkan bangsa Yehuda pulang ke tanah mereka. Selanjutnya adalah episode 7, pembuangan bangsa Israel. Setelah perpecahan bangsa Israel menjadi 2 kerajaan, masing-masing kerajaan memiliki nasib yang tragis. Kerajaan utara ini yang dikenal sebagai kerajaan Israel atau kerajaan Efraim akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. 10 suku yang berada di wilayah utara ini kemudian dibuang dan disebarkan ke berbagai tempat oleh bangsa Asyur. Akibatnya, mereka tidak pernah kembali ke tanah asal mereka, hingga ini dikenal sebagai 10 suku yang hilang dalam sejarah Israel. Namun, kejayaan kerajaan Asyur tidak bertahan lama. Bangsa Asyur kemudian dikalahkan oleh kerajaan Babel yang lebih kuat. Tak lama setelah itu, kerajaan selatan yang disebut Yehuda pun mengalami kehancuran. Babel menaklukkan Yehuda, menghancurkan Bait Allah di Yerusalem, dan membuang penduduknya di negara asing. Peristiwa ini dikenal sebagai pembuangan ke Babel yang menjadi salah satu momen paling menyakitkan dan penuh luka dalam sejarah umat Israel. Karena mereka kehilangan tanah air, tempat ibadah, dan identitas sebagai bangsa yang merdeka. Dan terakhir adalah episode 8, kembalinya bangsa Yehuda, penjajahan baru setelah pembuangan. Nasib 2 kerajaan Israel berbeda. Kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur dan 10 sukunya dibuang ke berbagai tempat. Mereka tidak pernah kembali dan dikenal sebagai 10 suku yang hilang. Sementara itu, kerajaan selatan atau Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Umat Yehuda dibuang ke Babel, tetapi setelah Babel dikalahkan oleh Persia, mereka diizinkan kembali ke tanah Israel dan membangun kembali Bait Allah. Setelah itu, bangsa Israel berada di 3 kekuasaan besar, yaitu Persia yang memberi izin kembali, Yunani yang membawa pengaruh budaya asing, dan akhirnya Romawi yang berkuasa saat Yesus lahir. Ketiga bangsa ini sangat mempengaruhi kehidupan umat Israel yang menjadi latar penting dan sejarah keselamatan.
Baiklah teman-teman, demikianlah hasil penjelasan kami dari prolog sampai episode 8. Sekian